Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Teknik Menulis Berita pertemuan 8 dengan saya Rian Sanjaya. Pada kesempatan kali ini saya hendak mengingatkan bahwa tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya Anda mahasiswa itu memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menulis berita sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Maka tolok ukur keberhasilan dari mata kuliah ini adalah ketika Anda bisa memproduksi berita. Yang perlu dilakukan supaya Anda bisa menulis berita dengan baik dan sesuai dengan kaidah jurnalistik adalah berlatih, dan berlatih, begitu ya. Sama dengan berjalan, naik sepeda, berenang dan sebagainya ya. Kalau kita tidak berlatih, kita tidak membiasakan diri ya, kita tidak akan bisa lancar. Oke, maka ada beberapa aturan main yang perlu Anda perhatikan di mata kuliah ini dan juga mungkin di mata kuliah yang lain ya. Yang pertama adalah kita sudah memiliki, paling tidak dari mata kuliah yang saya ampu ya, sudah memiliki blog bersama. Nama blognya adalah Narasi Unika, pakai platform blog gratisan WordPress. Jadi Anda bisa membuka nanti narasiunika.wordpress.com. Nah, saya sangat mendorong Anda untuk mengunggah karya jurnalistik Anda itu ke blog bersama kita. Nanti karya jurnalistik itu apa? Bisa foto, bisa tulisan, bisa video, bisa infografis mungkin dan sebagainya. Nah, yang kedua, nanti setiap dari Anda itu akan diberitahu, akan saya share ya, username dan passwordnya. Jadi setiap dari Anda bisa mengunggah karya Anda sendiri-sendiri, tidak harus ada satu orang yang mengunggahkan karya-karya Anda. Anda bisa mengunggahnya sendiri. Kemudian yang ketiga, karena ini diupload di blog, jadi Anda silahkan berkarya sebaik mungkin, karena yang menilai itu bukan dosen tetapi adalah publik, orang lain yang melihat karya tulis Anda. Karya jurnalistik Anda itu tidak hanya akan berdebu di ruangan dosen, tetapi justru akan diunggah ke blog dan semua orang akan bisa melihat dan bisa menilai, oh begini kualitas mahasiswa ilmu komunikasi Unika begitu. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah jadikan karya tulis atau karya jurnalistik Anda itu sebagai portofolio. Ini bekal untuk KKP tahun depan ya. Tahun depan kan Anda praktik. Tahun ini sedini mungkin silahkan mencari perusahaan-perusahaan media atau perusahaan apapun yang kira-kira akan menjadi tempat Anda untuk menjalani KKP itu. Nah, seringkali ketika kita menghubungi media untuk magang di sana sebagai wartawan atau apa, mereka akan minta sudah pernah bikin berita, mana beritanya dan sebagainya. Anda tidak perlu cari-cari lagi atau tidak perlu bikin berita lagi, tapi tinggal share link yang ada di blog bersama kita ini. Begitu. Kemudian topik dari minggu ke-8 ini adalah menulis berita berdasarkan siaran pers. Nah, kok saya yakin sebenarnya setiap dari kita itu pernah mendengar istilah siaran pers, tetapi mungkin tidak setiap dari Anda pernah menulis berita berdasarkan siaran pers atau press release itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu siaran pers? Terus terang saya adalah orang yang sangat lemah dalam mendefinisikan, tetapi kalau harus mendefinisikan, siaran pers itu adalah informasi yang dibuat oleh seorang atau sekelompok orang untuk diberikan kepada wartawan atau kepada redaksi media dengan harapan akan diberitakan. Yang saya garis bawahi ini adalah dengan harapan. Itu artinya wartawan atau redaksi media itu boleh untuk tidak memberitakan apapun dari siaran pers yang mereka terima. Begitu. Nah,
Lalu siapa pembuat siaran pers itu? Kalau tadi saya mencoba mendefinisikan seorang atau sekelompok orang, nah ada beberapa yang biasanya membuat siaran pers. Yang pertama, perusahaan. Maksud saya di sini adalah perusahaan yang profit ya. Jadi mereka seringkali membuat siaran pers untuk sekaligus mempromosikan produk yang berupa barang atau jasa mereka. Seperti itu. Misalnya saya sudah membagikan siaran pers dari Tokopedia. Jadi misalnya Tokopedia menjelang Ramadan ada apa? Atau misalnya yang pernah dibuat oleh kakak kelas Anda ketika KKP itu adalah dia magang di hotel. Nah, lalu hotel itu menawarkan apa untuk merayakan Imlek misalnya, seperti itu. Atau merayakan Valentine. Nah, mereka menawarkan paket apa, seperti itu. Nah, itu ditulis dalam siaran pers lalu dibagikan ke forum-forum wartawan atau redaksi media. Kemudian selain perusahaan yang profit tadi ada organisasi profesi, organisasi masyarakat, kemudian agama, komunitas dan sebagainya. Jadi mereka seringkali juga membuat siaran pers untuk untuk menanggapi isu-isu tertentu begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah institusi pendidikan, sekolah, universitas, lembaga kursus, dan sebagainya. Apakah kampus Anda sering membuat siaran pers? Saya yakin iya. Jadi yang sering nongol, nama Unika itu kan sering nongol di Suara Merdeka ya. Nah, itu pasti Unika itu membuat siaran pers lalu dikirimkan kepada wartawan atau redaksi Suara Merdeka dan juga media-media lain untuk dimuat. Itu misalnya yang kemarin barusan ini ada peluncuran buku untuk memperingati Hari Kartini. Nah, itu diberitakan juga di beberapa media. Pasti Unika membuat siaran pers dulu dan dikirimkan kepada mereka. Kemudian bisa juga yang membuat adalah instansi pemerintah, bisa kepresidenan, bisa kementerian, bisa departemen tertentu atau dirjen apa dan sebagainya, provinsi, kecamatan, DPR, DPRD dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan pembuatan siaran pers ini? Tujuannya tentu banyak. Kalau kita bisa menduga ya, yang produk dan jasa tadi ya tentu saja promosi. Tapi apa tujuan yang lain? Coba kita lihat. Nah, yang pertama adalah melakukan promosi atas produk atau layanan baru. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Misalnya memperingati dalam rangka Ramadan ini, bulan Ramadan ini perusahaan apa punya produk atau layanan apa, seperti itu. Itu dibuat siaran pers. Jadi sekalian melakukan promosi. Boleh nggak promosi dibuat berita? Nah, itu nanti kita lihat. Kemudian menyampaikan informasi penting. Nah, menyampaikan informasi penting ini misalnya pemerintah Kota Semarang menerapkan PKM non PSBB. Nah, mereka sudah menerbitkan peraturan wali kota dan ada satu peraturan lagi. Nah, tetapi kan itu memang di-share di publik, tetapi untuk konsumsi jurnalistik, untuk konsumsi wartawan, untuk konsumsi jurnalis perlu dibuat siaran pers khusus yang nanti biasanya sudah ada kutipannya tuh dari wali kota seperti apa. Kemudian yang ketiga, menyampaikan sikap sebuah organisasi atau institusi tertentu atas suatu persoalan. Nah, misalnya kemarin ada aktivis yang mengaku bahwa handphonenya itu diretas. Setelah handphonenya diretas itu dibajak gitu ya. Nah, setelah handphonenya diretas, handphone milik dia itu atau nomornya dia itu, bukan handphonenya ya, nomornya dia itu mengirimkan pesan-pesan yang sangat provokatif begitu ya, mengajak orang-orang untuk rusuh begitu. Nah, lalu
beberapa organisasi pembela, ya organisasi aktivis lah, ada AJI, ada apa namanya Kontras dan sebagainya, itu membuat pernyataan sikap bahwa ini harus diusut dan sebagainya seperti itu. Kemudian bisa juga tujuannya adalah mengklarifikasi tuduhan dan atau keluhan yang dialamatkan kepada pihak tertentu. Misalnya kemarin ada kasus kebocoran akun yang ada di Tokopedia. Jadi akun-akun di Tokopedia itu dijual di dark web ya kayaknya ya, dijual dengan harga tertentu gitu. Nah, bisa ini Tokopedia lalu membuat siaran pers untuk menjelaskan apa toh sebenarnya yang terjadi di situ gitu. Kemudian juga digunakan sebagai pedoman wartawan atau pekerja media untuk membuat produk jurnalistik. Yang perlu digarisbawahi dari poin yang ini adalah pedoman. Jadi hanya sebagai pedoman saja untuk membuat produk jurnalistik. Nah, lalu apa prinsip penulisan berita dari siaran pers yang sudah beredar itu? Nah, saya membaginya menjadi dua, jadi don't dan do ya. Jadi apa yang tidak boleh dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan, dan apa yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan adalah copy paste tanpa proses editing sama sekali. Jadi kalau ada siaran pers, wartawan menerima lalu langsung di-upload, menerima tapi lalu langsung dikirimkan ke redaktur dan sebagainya, itu sebaiknya jangan. Mengapa? Anda bisa membayangkan kalau ada 5 saja wartawan yang menerima siaran pers lalu membagikannya begitu saja dalam berita, berarti ada 5 berita kembar begitu ya. Nah, lalu apa keunikan? Lalu apa frame-nya? Lalu ngapain tugas jurnalis kalau cuma kayak gitu toh gitu ya. Kemudian yang kedua ini juga ada di dalam kode etik jurnalistik ya. Jangan memotong kutipan dari siaran pers itu dengan intensi buruk. Misalnya sebenarnya penjelasannya itu panjang lebar bla 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 bla, tapi di situ ada satu kalimat yang menarik lalu itu dikutip dan itu intensinya buruk. Nah, itu jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memaksakan diri untuk memuat siaran pers. Jadi kan perlu ada pertimbangan redaksi ya. Ini berita ini perlu nggak dimuat? Kalau nggak perlu ya udah nggak usah dimuat, nggak usah diangkat di dalam pemberitaan misalnya. Jadi siaran pers itu sekali lagi tidak harus dimuat oleh wartawan atau oleh redaksi gitu. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan? Pertama ini kalau menurut pengalaman saya dulu, kalau press release atau siaran persnya itu berupa promosi produk, ya kita ubah angle-nya supaya menjadi berita yang lain. Misalnya dulu pernah saya mendapatkan siaran pers tentang perusahaan travel ya, salah satu perusahaan traveling gitu. Jadi mereka menawarkan ini loh, liburan panjang itu ada wisata ini dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan informasi atau materi dari siaran pers itu, tapi tanpa kita mempromosikan produknya. Misalnya bagaimana? Misalnya kita bisa ngomong bahwa tren wisata liburan pada tahun ini adalah ke luar negeri. Baru nanti kita sebutkan bahwa perusahaan ini punya apa dan perusahaan yang lain punya apa begitu. Jadi smooth gitu, nggak langsung kayak promosi gitu. Kemudian yang kedua adalah meskipun di dalam siaran pers itu biasanya sudah ada kutipan dari orang yang berwenang, tetapi sangat disarankan kalau kita melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara langsungnya ke siapa? Dan biasanya di bagian bawah dari siaran pers itu ada keterangan siapa yang bisa dihubungi terkait dengan hal ini begitu. Kemudian yang ketiga, kita perlu menambahkan data-data yang lain. Jadi kalau tadi saya kembali lagi, ada perusahaan travel yang mengirimkan siaran pers ke saya. Nah, data sekunder yang bisa ditambahkan tentu saja misalnya statistik.
statistik wisatawan luar negeri atau wisatawan mancanegara dibandingkan dengan wisatawan sini, atau kalau liburan itu wisatawan lokal itu lebih banyak kemana sih, ke tempat-tempat sekitar aja atau main ke luar negeri atau bagaimana, seperti itu. Kenaikannya gimana dari tahun ini dan tahun ini lalu tahun ini begitu. Jadi perlu ditambahkan data-data sekunder biar nggak terlihat kayak promosi gitu. Kemudian sangat disarankan juga mewawancarai narasumber lain seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya ada perusahaan travel A menawarkan produk ini begitu ya. Nah, supaya tidak hanya A saja, saya perlu untuk mewawancarai perusahaan travel B menanyakan hal yang sama. Jadi tidak hanya satu saja subjek yang akan diberitakan, begitu kira-kira. Nah, kemudian kalau contoh siaran pers sudah saya share di Cyber ya. Nah, yang pertama itu siaran pers Kemkominfo. Kalau dilihat dari siapa pembuatnya, jelas ini adalah kementerian. Saya lupa sebenarnya ini nulis tentang apa ya, tetapi kalau Anda perhatikan siaran pers di Kominfo itu banyak sekali dan Anda bisa melihat satu persatu. Kemudian yang kedua, contoh siaran pers yang kedua saya ambil dari Tokopedia 27 April 2020. Ini bukan tentang kebocoran akun Tokopedia, tetapi ini tentang apa yang mereka tawarkan selama bulan Ramadan ini. Kemudian siaran pers yang ketiga adalah siaran pers yang dari SafeNet, dan sebenarnya tidak hanya SafeNet tetapi SafeNet dan organisasi-organisasi lain yang menuntut kasus yang tadi itu tentang seorang aktivis yang handphonenya diretas itu tadi. Nah, silakan Anda membaca siaran pers itu, Anda temukan pola-polanya, dan kalau penasaran, Anda cari berita-berita yang mengambil materi atau mengambil informasi dari siaran pers itu. Dari situ Anda akan tahu bahwa oh begitu tuh. Jadi ternyata yang namanya berita itu tidak mengambil langsung di copy paste jadi berita, tidak, tetapi ada kompilasi, ada proses pelengkapan data, ada konfirmasi kemana dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang perlu yang namanya berlatih teman-teman, dan saya tidak ada kata lain selain mengucapkan selamat berlatih kepada Anda semua. Jadi saya akan memberikan satu tugas di minggu ini. Nanti kita akan mendiskusikan tugas itu di minggu depan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membuat berita berdasarkan siaran pers yang nanti akan Anda pilih sendiri, begitu ya. Jangan lupa nanti setelah selesai dituliskan, Anda unggah karya itu di blog bersama kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya undur diri.